pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Mari kita membaca firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Tertulis di dalam lembaran warta itu mulai ayat 1 sampai dengan ayat 20, tetapi karena ayatnya cukup banyak, saya tidak membaca semuanya. Nanti dalam penjelasan saya akan membicarakan ayat tertentu yang sekiranya belum saya baca, untuk kita memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan dalam perikop ini. 2 Raja-Raja pasal 7 mulai ayat 1 dan seterusnya, nanti beberapa ayat saya lewati. Saya bacakan demikian, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat selai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajun raja berkata, menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Kita lompat ke ayat yang ke-6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ayat 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan. Dengan begitu saja para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Kita lompat ke ayat yang ke-16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarat tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat selai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu menguasai pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati. Sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat selai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat 20 yang terakhir. Demikianlah terjadi kepada orang itu, rakyat menginjak-injak di pintu gerbang, lalu matilah ia. Demikian bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap kita yang baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang akhir tahun yang lalu, saya masih ingat, waktu itu bulan November. Pada tanggal 19 November itu, waktu itu hari Kamis, itu kita dapat surat edaran di grup RT itu diumumkan. Nanti besoknya hari Jumat tanggal 20 November itu, di gang 2, gang 1, gang 2, gang 3, gang 11 itu akan ada pemadaman listrik.
Karena ada masalah yang harus diatasi. Akhirnya kita koordinasi di sini dengan teman-teman, di pastori juga di sekolah, untuk mengantisipasi akan hal ini. Nah kemudian, sesuai dengan jadwal yang ada, maka tim kita lihat mereka mulai kerja di depan itu. Untuk menangani masalahnya. Dan listrik memang sudah dimatikan. Waktu itu, guru-guru itu kumpul di ruang playgroup itu, ada sesuatu acara di situ. Kita ada di situ sampai kepanasan karena AC maupun kipas kan tidak bisa dinyalakan, tidak bisa dihidupkan. Sampai lama. Di dalam surat pemberitahuan itu mulai jam 10 sampai jam 11 itu proses perbaikan. Kira-kira setengah jam yang perbaiki sudah tidak ada lagi. Kami kira dia pergi perbaiki di lokasi lain di sekitar ini. Akhirnya kami tidak berusaha untuk menyalakan lampu. Karena lampu sedang padam waktu itu. Sampai lama itu. Entah berapa jam. Kami duduk di situ sambil ada cara, sambil kepanasan kita. Buka pintu, buka jendela sambil kipas-kipas. Waktu kita pertemuan di situ. Sampai lama. Saya lupa entah sudah berapa jam itu. Baru saya lihat di grup WA itu. Ada orang di grup RT kasih tahu bahwa sudah hidup itu lampunya. Hanya setengah jam itu prosesnya. Setengah jam prosesnya, lampu sudah hidup lagi karena kami tidak tahu. Tidak ada yang beritahu juga kita tidak lihat baik-baik itu peraturan, pemberitahuan. Makanya berjam-jam itu kami hidup dalam penderitaan. Pada waktu itu ya, listrik sudah menyala, kita kira belum menyala. Nah Bapak Ibu dan Saudara, perhatikan baik-baik apa yang saya bicarakan ini akan menolong kita mengerti mengenai apa yang kita baca pada hari ini. Begini ceritanya, secara singkat. Teks yang kita baca ini kan membicarakan mengenai pada saat itu kan Samaria. Kota Samaria dikepung oleh bangsa Aram. Kalau sekarang itu Suria. Ya. Kota itu Samaria dikepung pada saat itu sehingga di dalamnya terjadi kelaparan yang hebat. Sampai di pasal sebelumnya itu menceritakan ibu-ibu itu, dua ibu sepakat. Hari ini kita masak anakku. Anakmu, maaf, kita masak anakmu untuk kita makan. Nanti besok kita masak anakku. Akhirnya hari ini mereka masak anaknya dia untuk dimakan. Besok yang giliran anaknya dimasak dia tidak mau. Mereka ribut. Terus bertemu dengan raja. Lapor pada Raja Yoram pada waktu itu. Rajanya kemudian mendengar itu rajanya betul-betul marah dia. Nah dia kemudian berkata bahwa ini pasti gara-gara Elisa itu. Elisa Nabi pada waktu yang suka menegur dosa. Raja tidak suka. Raja berusaha untuk mencari Elisa kemudian dibunuh. Makanya di dalam bacaan ini kalau kita lihat di perikop sebelumnya. Ayat terakhir dari pasal 6 itu mengatakan begini. Saya bacakan ayat 33 pasal 6. Selagi ia berbicara dengan mereka datanglah raja mendapatkan dia berkata raja kepadanya. Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Jadi raja tidak mau lagi. Dia bilang Elisa aku tidak mau lagi berharap pada Tuhan. Dia sudah kecewa dengan situasi yang ada. Nah Bapak Ibu dan Saudara, pada saat raja bicara seperti itu, Nabi Elisa bilang apa? Di ayat yang pertama itu kita temukan di situ respon Nabi Elisa kepada omongan raja bahwa dia tidak mau lagi menyembah kepada Tuhan. Elisa menjawab dengan mengatakan begini, saya bacakan di ayat 1 itu. Dia memberitahukan bahwa ya, lalu berkata Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira pada waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat selai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Maksudnya itu, nanti besok seperti jam sekarang ini, akan ada kelimpahan makanan. Dia bilang begitu. Jadi harga makanan yang selama ini mahal, akan menjadi murah dan orang akan mengalami kelimpahan bahan makan pada besok sore. Besok seperti hari ini katanya. Waktu itu kalimat ini menjadi sesuatu yang sulit untuk diterima pada waktu. Makanya ada perwira dia bilang tidak mungkin. Sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap langit, tidak mungkin itu terjadi. Nah Bapak Ibu dan Saudara, waktu itu kan katanya dalam peristiwa itu ya ada kelaparan, ada orang kusta itu, orang-orang kusta. 4 atau 5 orang itu mereka tadi ya. Orang-orang kusta itu mereka ada di luar perkemahan. Karena zaman itu kan orang kusta tidak boleh ada dalam perkemahan. Mereka harus
menyendiri di luar perkemahan itu. Ya, tidak boleh ada di dalam kota. Mereka pisahkan di satu tempat terasing begitu. Mereka itu berkata satu pada yang lain, hai kawan-kawan, kalau kita tetap tinggal di sini juga kita akan mati. Ada yang punya ide begini, bagaimana kalau kita pergi ke perkemahan itu, orang Aram itu, siapa tahu kita bisa dibiarkan hidup, dikasih makan. Kalau tahu kita dimatikan juga ya mati sekalian. Di sini kita mati, ke sana juga mati, ya sama-sama mati. Ayo kita ke sana. Terus mereka berangkat ke perkemahan musuh itu, orang Aram itu. Waktu mereka tiba di perkemahan, itu katanya begini. Mereka datang kok sepi, nggak ada orang. Satu pun nggak ada orangnya di situ. Yang ada hanya keledai sama kuda yang tertambat, yang terikat di situ. Bahan makan itu melimpah. Orangnya satu pun nggak ada. Kemana mereka itu ya, orang-orang itu, pasukan Aram itu? Pada kemana mereka? Saya akan bacakan di ayat 6 itu bilang begini. Dari bacaan kita tadi ayat 6 bilang begini. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain. Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita. Supaya mereka menyerang kita. Ayat 7. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja. Dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Jadi katanya dalam ayat ini, pasukan Aram itu katanya tiba-tiba mereka mendengar bunyi kereta perang begitu. Banyak sekali datang mau menyerang. Padahal nggak ada apa-apa. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba ada bunyi yang menakutkan. Langsung mereka bilang itu, kira-kira kabur. Langsung semuanya kabur. Tidak bisa membawa apa-apa. Itu keledai, itu kudanya juga tidak dibawa mereka. Kabur begitu saja. Lari itu terbirit-birit semuanya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, di dalam poin yang pertama yang saya mau ajak kita pikirkan itu begini. Tuhan memberi kemenangan dan pemulihan dengan seketika dan dengan cara yang ajaib. Saya ulangi ya. Tuhan memberi kemenangan dan pemulihan dengan seketika dan dengan cara yang ajaib. Musuh tiba-tiba ketakutan sendiri. Padahal nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ada bunyi-bunyi yang menakutkan. Mereka kabur semaunya sendiri. Ini namanya Tuhan memberi kemenangan dengan cara yang ajaib. Maka suatu ketika itu, ya, Musa pernah bicara kepada orang Israel. Ya, dia berkata kepada mereka begini. Keluaran 14 ayat 13-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Coba itu. Raja dengan pasukan Samaria itu buat apa mereka? Yang enggak buat apa-apa. Sedang kelaparan mereka. Tinggal berapa orang kusta itu juga mau mati. Di sini juga kita mati, ke sana juga mati. Sama saja, ayo kita ke sana. Tahu-tahu mereka datang, musuh sudah berhamburan, lari terbirit karena ada bunyi yang aneh tadi. Ini siapa yang buat? Tuhan itu. Tuhan. Makanya sebagai umat Tuhan, di dalam Alkitab Tuhan berjanji menolong umatnya, membela umatnya. Maka saya kira kita perlu pikirkan hal ini. Apapun situasi itu jangan takut. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita. Jangan biarkan ketakutan itu memperburukkan kehidupan kita. Tuhan berjanji menolong itu. Suatu hari dalam kesempatan yang lain di Yerusalem ya. Ini tadi Samaria, ini Yerusalem. Israel kan pecah dua ya. Yang utara di Samaria kotanya, yang selatan di Yerusalem. Di Yerusalem itu datang pasukan mau menyerang. Ada Yosafat itu pemimpinnya. Orang-orang Bani Amon, Bani Moab, orang dari pegunungan Seir. Datang mau menyerang. Datang untuk menyerang mereka. Yosafat sadar ini musuhnya banyak ini, berat ini. Dia bilang pada warga, pada umat waktu itu, ayo semuanya kumpul, kita berdoa. Mereka berdoa di hadapan Tuhan itu. Yosafat katakan satu kalimat begini. 2 Tawarik 20
Ayat 12, ayat 2 dia katakan, ya Allah, kami tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju padamu. Perhatikan kalimat ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju padamu. Saya kira ini perlu kita pikirkan. Kadang-kadang dalam situasi hidup yang sulit, kita tidak tahu lagi harus buat bagaimana. Sepertinya semua jalan sudah buntu. Entah harus buat bagaimana, tapi Yosafat bilang, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Kemudian di dalam bagian berikut, ayat 17 itu, dalam ayat 17 dikatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan berikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ayat 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Musuhnya kan 3 kelompok kan. Datang menyerang Yerusalem, pemimpinnya Yosafat. Yosafat bilang, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju padamu. Ada orang yang dipenuhi Roh Kudus bicara, besok kamu gak usah berperang. Tuhan akan berperang untukmu, pokoknya kamu maju. Terus apa yang terjadi? Tiba-tiba itu katanya, musuh yang 3 kelompok itu, yang 2 kelompok menyerang yang satunya. Sesudah itu yang 2 kelompok lainnya saling menyerang, mereka mati sendiri. Mereka kalah dengan sendirinya dan umat ini diberi kemenangan oleh Tuhan. Dihubungkan dengan bagian yang Samaria tadi, sama itu. Tuhan memberi kemenangan dengan cara yang ajaib. Memang Tuhan berkuasa mengubah keadaan. Saya tidak tahu hari ini keadaan kita seperti apa, tapi perhatikan firman Tuhan bahwa Tuhan berkuasa memulihkan. Mazmur 106 ayat 1 mengatakan nyanyian Syara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tuhan bisa memulihkan. Seperti apa situasi kita, Tuhan bisa memulihkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau saya bicara begini kan bicara peperangan bersifat lahiriah ya. Ini kan lahiriah. Di perjanjian lama memang Tuhan sering bicara mengajar umatnya dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Tapi sebenarnya kita harus pikirkan, semuanya ini kan menuju mengarah kepada satu titik itu. Yang kita boleh mengerti di dalam perjanjian baru bahwa Tuhan memulihkan, pemulihan yang bersifat rohani. Amin. Bersifat rohani. Tuhan sudah kalahkan musuh kita itu. Musuh rohani kita itu apa sih? Waktu PA ada yang bertanya bahwa musuh yang terakhir sudah dikalahkan, yaitu maut, itu kematian. Kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Maka Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 5 dia bilang, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa oleh hukum Taurat. Dia bilang apa? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Musuh sudah dikalahkan. Nah begini, bicara-bicara kan hari ini ulang tahun sinode. Coba lihat di situ kan. Berapa itu? 39. Ulang tahun sinode. Coba yang ada di sinode atau di yayasan, entah yayasan Salem, yayasan Eleos, coba pikirkan ya. Di sinode dan yayasan hari ini ada krisisnya atau tidak ya? Coba dipikirkan. Di dalam pelayanan itu seringkali kita menghadapi krisis, situasi yang sulit. Rasanya sudah buntu dengan akal manusia itu sepertinya mau angkat tangan, mau menyerah. Betul atau tidak? Tapi perhatikan bahwa Tuhan berkuasa memulihkan. Tuhan bisa membuka jalan dengan ajaib. Bagaimana caranya? Ya saya juga tidak tahu. Ya toh? Bagaimana caranya? Tuhan yang tahu semua itu. Maka bagian kita apa sih? Bagian kita itu tetap setia, tetap bersandar berharap pada Tuhan. Kalau Tuhan sudah sertai 39 tahun, kira-kira nanti ke depan dia sertai atau tidak? Dia pasti menolong. Dia pasti memberikan kita pemulihan. Bapak Ibu dan Saudara, ini pertama ya. Sekarang yang kedua, ya. Poin yang kedua yaitu peristiwa kemenangan dan pemulihan diumumkan.
Melalui siapa? Orang-orang kusta. Jadi orang-orang kusta itu kan ceritanya begini. Mereka kan datang tahu di situ nggak ada orang. Siapa-siapa semua nggak ada. Terus apa yang mereka lakukan? Dasar orang sudah lapar kan. Mereka masuk ke satu kemah. Terus mereka ambil makan. Tahu itu apa ya? Semuanya makan. Makan sampai kenyang. Apa yang mereka lakukan? Di bacaan tadi kan katanya ada emas, ada perak, atau barang-barang berharga. Mungkin itu barang rampasan itu. Mereka bawa pergi kemana? Bawa pergi itu sembunyikan. Nah coba lihat. Bukan hanya itu. Sudah sembunyikan terus balik lagi. Terus ambil lagi terus pergi sembunyikan lagi. Terus satu orang bilang begini. Hei kawan-kawan. Tidak patut apa yang kita lakukan ini. Kalau sampai kita terus-terus begini dan besok pagi ketahuan. Kita akan dapat hukuman. Ayo mari kita pergi lapor. Kita kasih tahu supaya diumumkan. Nah saudara perhatikan. Mereka kan mementingkan diri sendiri toh. Hanya makan terus ambil barang terus sembunyi untuk diri sendiri kan. Hatinya tidak tenang. Maka saya tadi malam baca tulisan ada yang tulis begini. Orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Biasanya hatinya nggak tenang. Tapi orang yang paling bahagia itu siapa sih? Yang suka berbagi. Makanya dulu pendeta Hong ceritakan kisah mengenai orang yang susah tidur kan. Dia sudah konsultasi kemana-mana. Nggak ada jalan keluar terus ketemu hamba Tuhan bilang. Kau pergi, jual hartamu, bagi pada orang susah. Katanya malam itu dia tidur sangat nyenyak. Jadi orang yang egois, hidupnya tidak tenang. Tapi ketika berbagi, maka dia bisa sejahtera. Kemudian, mereka pergi dan lapor. Cara lapornya bagaimana? Sebagai orang kusta kan tidak sembarangan masuk, tidak sembarangan ketemu orang toh. Mereka teriak itu, lapor pada itu, penjaga-penjaga itu, pintu gerbang itu. Teriak terus penjaga gerbangnya tahu, penjaga gerbang pergi kasih tahu kepada raja, pengawal raja terus sampaikan kepada raja, musuh sudah kalah, musuh sudah lari, musuh sudah pergi, di sini banyak makanan, kami sudah menikmatinya itu, lapor kira-kira kurang lebih begitu. Waktu orang kusta datang bawa laporan, raja sudah mendengar terus raja buat apa? Saya lihat ada dua hal itu. Pertama, memang dia utus orang untuk teliti. Dia suruh orang, kalian pergi teliti, betul atau tidak. Satu pihak itu begini, memang ketelitian dibutuhkan. Tapi yang kedua, Bapak dan Saudara-saudara, di mana-mana ya, saya kira mungkin di antara kita juga. Biasanya orang kecil itu omongannya nggak penting. Betul atau tidak? Yang bawa berita orang kusta. Ya, mereka sudah omong, itu musuh sudah lari, musuh sudah kalah. Raja nggak percaya. Waktu raja dapat berita, raja bilang apa? Dengar. Dia bilang sama pegawainya. Kemungkinan besar, tentara Aram itu sedang buat strategi. Mereka mundur dari kemah, tinggalkan segala sesuatu, memancing kita yang sedang lapar ini. Nanti kita keluar, masuk ke kemah terus kita ambil makanan, langsung kita ditangkap hidup-hidup. Raja pikir begitu. Dia nggak percaya pada orang kusta itu. Jadi memang kasihan jadi orang kecil. Seringkali omongan kita nggak terlalu dianggap. Betul atau tidak? Ya, saya kira kita perlu belajar juga di sini. Ya, siapapun yang omong dengan kita, mari kita belajar menghargai. Amin. Amin ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita lihat di sini ada sesuatu yang sangat serius yang harus kita pikirkan. Berita besar ini dibawa oleh orang-orang yang mereka tidak ada harganya lagi di masyarakat itu. Kan sudah kusta kan, makanya diusir. Mereka harus pergi keluar itu, pintu gerbang kota. Mereka tidak penting, tidak ada harganya bagi orang kebanyakan pada zaman itu. Tapi perhatikan Tuhan pakai mereka membawa berita besar yang kemudian menyelamatkan orang Samaria. Ya, Raja suruh orang kemudian teliti. Sesudah betul-betul peristiwa yang demikian bahwa musuh sudah lari, baru kemudian rakyat semuanya keluar. Pergi ke perkemahan orang Aram itu semuanya ambil makan sesuka-sukanya. Maka harga kemudian langsung murah. Bahan makan begitu melimpah. Dan sini kita akan lihat beberapa prinsip sangat penting. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, pada poin kedua kita melihat bahwa berita pembebasan diumumkan. Masih ingat pendahuluan tadi saya bilang apa? Ada pemadaman listrik. Listriknya sudah hidup, kami nggak tahu. Terus kami menderita kepanasan padahal listrik sudah hidup. Nanti ada orang umumkan
baru kami tahu terus dihidupkan dan kami menikmati apa itu suasana yang memang seperti itu. Jadi Bapak dan Saudara, mari kita pikirkan hal ini. Ya, saya kira kita perlu berpikir serius. Masih terkait dengan ulang tahun sinode kita ini kan. Sebenarnya sinode ini didirikan Tuhan untuk apa sih? Untuk mengumumkan pemulihan. Mengumumkan kabar baik. Makanya tema Tuhan ini kan hari ini hari kabar baik. Ini. Peristiwa kemenangan dan pemulihan harus diumumkan. Kita harus umumkan kepada yang lain. Caranya bagaimana sih? Kita harus beritakan keselamatan dalam Yesus Kristus. Paulus bilang, upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah ilahi hidup kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Satu hari itu saya bercakap di kelas dengan anak-anak itu. Ada satu pertanyaan begini disampaikan pada anak-anak. Apa kitab suci agama Kristen? Anak-anak bilang, Alkitab. Tapi ada satu orang ini, ibu-ibu. Memang latar belakangnya beda sih. Ibu bilang, Injil. Dan yang lain bilang Alkitab, dia bilang Injil. Terus anak-anak bingung. Terus yang benar apa Pak? Alkitab atau Injil? Saya bilang kitab suci agama Kristen itu Alkitab. Terus ibunya enggak tenang dia. Dia bilang begini. Terus Injil itu apa Pak? Nah ini dia. Injil itu apa? Nah itu pintu masuk bagi saya. Saya bilang Injil itu, kalau dalam perjanjian baru itu ada 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu menulis mengenai kehidupan ya. Kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan Yesus. Dan naiknya dia ke surga. Dan itu semuanya itu, Yesus lakukan, dia mati di salib menanggung hukuman dosa kita. Dia bangkit kembali berhidup kekal sehingga siapa yang percaya padanya tidak akan dihukum lagi tapi dia masuk surga. Bagaimana dengan ibu? Saya suruh dia pikirkan. Itu maksudnya. Ya. Jadi kita semuanya harus memberitakan kabar baik. Berita pemulihan harus disuarakan kan ini. Objek gereja kita kan. Apa katanya? Terus memberitakan firman, jangan diam. Kebanyakan di antara kita kan diam, betul atau tidak? Berarti orang bicara Injil, bicara iman, kita merasa ini harus urutan paling belakang lah, kita omong yang lain saja lah. Padahal kita punya kesempatan. Paulus bilang, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Orang-orang kusta bilang, apa yang kita lakukan ini tidak baik. Kalau sampai itu besok pergi ke Tuhan, kita akan celaka, kita akan dihukum itu. Maka mereka bertindak cepat. Beritakan kabar baik itu. Maka Bapak Ibu dan Saudara, kita semuanya harus beritakan kabar baik. Berita pemulihan dalam Yesus Kristus. Seperti listrik tadi kan. Ada masalah itu sudah dipulihkan itu. Dosa membuat manusia dengan Allah juga hubungannya putus. Pemulihan sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan di atas kayu salib Yesus bilang, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Pekerjaan memulihkan hubungan yang putus antara manusia dan Allah itu sudah selesai. Dia sudah mati di kayu salib membayar harga yang mahal dengan nyawanya sendiri. Ya, dia sudah bayar harga yang mahal dengan nyawanya sendiri. Sekarang kita sudah selamat. Dan dalam hal ini ada 2 hal saya kira perlu kita pikirkan. Pertama, merayakan ulang tahun sinode ke-39. Saya kira masing-masing perlu berpikir ulang. Betulkah saya sudah menikmati keselamatan atau pemulihan dalam Yesus Kristus? Itu sangat penting. Apa artinya kita bergabung di sinode ini? Apa artinya kita bergabung di gereja ini? Apa artinya kita ikut kebaktian seperti ini? Tapi secara pribadi kita belum mempunyai kepastian keselamatan. Secara pribadi belum punya keyakinan tentang kepastian keselamatan. Tidak ada artinya bukan? Betul atau tidak? Kapan hari saya bicara begini? Waktu acara PA kalau saya tidak salah. Jangan kira semua orang yang tiap minggu datang ke gereja itu sudah yakin dia selamat. Tidak semua orang yang tiap minggu ke gereja itu yakin dia selamat loh. Makanya kadang-kadang ditanya, saya ingat dulu kan saya begitu kan. Jadi Kristen sudah 22 tahun. Ditanya sama orang, kalau kau mati kemana kamu? Saya bingung, ke surga atau ke neraka ya? Terus aku tengah-tengah aja. Kalau Tuhan bilang ke surga ke neraka mau bilang apa? Dan saya ditertawain. Maksudnya apa di sini?
Kalau kita ini sudah percaya Tuhan Yesus, sudah terima Yesus dalam hidup kita ini, kita harus yakin bahwa kita sudah diselamatkan. Dalam Yesus kita diselamatkan, itu pertama. Baru nanti yang kedua, sesudah kita mengalami keselamatan, pemulihan dari Tuhan, harus kita umumkan pada yang lain. Amin. Harus umumkan pada yang lain, beritahu yang lainnya mulai dari keluarga kita. Dan siapapun kabar baik harus diberitakan, supaya manusia mengalami, menikmati anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus. Sekarang saya tiba pada bagian terakhir itu. Mulai ayat 16 sampai dengan ayat 20 itu, ada prinsip yang saya tulis di sini. Firman Tuhan harus dipercaya karena pasti dikenapi. Ayat 1 bilang begini. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat celai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Di sini kan ada janji pemulihan kan. Secara ajaib dan seketika dalam 1 hari itu 24 jam harga-harga akan murah. 1 sukat itu kemarin saya coba periksa itu, kalau dihitung dengan pemahaman kita, 1 sukat itu sekitar 1,2 sampai 1,5 kilo. Ya. Kemudian 1 sikal itu 5.356 rupiah. Murah ya. Ya. 1 sukat. Katanya begitu. Nah begini. Ada seorang hamba Tuhan menulis mengenai bagian ini. Dia bilang, ini nubuat yang sangat berani. Karena apa? Tidak ada tanda-tanda kekalahan dari musuh. Kemudian sudah ditentukan waktunya oleh Elisa. Bilang besok jam seperti sekarang. Ini kan berani sekali. Elisa sangat berani. Tapi saya kira Elisa karena memang orang yang begitu dekat dengan Tuhan ya. Dan apa yang dia bicarakan pasti bukan dari diri sendiri. Itu firman dari Tuhan. Maka firman Tuhan harus dipercayai. Tidak ada situasi yang terlalu buruk bagi Tuhan untuk dipulihkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan dapat menyediakan jalan keluar dari penderitaan dengan cara yang tak terduga. Walaupun situasinya itu krusial tadi ya, sampai makan anaknya sendiri. Elisa bilang besok sore jam begini akan berlimpah makanan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan harus dipercayai. Saya coba bacakan ayat 16, dikatakan begini. Maka keluarlah penduduk kota itu mencari tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat celai berharga sesikal. Sesuai dengan firman Tuhan. Coba lihat di kalimat terakhir itu. Sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Yang di ayat 1 itu. Ayat 1 bilang nanti ada seperti ini. Harga-harga jadi begini. Ayat 16 bilang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi peristiwanya betul-betul seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, firman Tuhan itu berkuasa. Dia berkuasa untuk mengubah keadaan. Anaknya Yairus itu kan sakit toh. Sakit kemudian waktu itu Yairus kan pergi kepada Yesus. Minta tolong supaya Yesus datang ke rumahnya. Supaya Yairus disembuhkan. Siapa anak Yairus disembuhkan. Yesus dalam perjalanan ke rumah Yairus. Di tengah jalan ada wanita sakit pendarahan 12 tahun. Menyentuh tubuh Yesus kemudian disembuhkan. Masih ada percakapan waktu itu. Datang satu orang dari rumah Yairus. Bilang apa? Yairus, anakmu sudah mati. Jangan susahkan Yesus. Jangan susahkan guru karena anakmu sudah mati. Yesus dengar itu. Yesus bilang apa Yairus? Yairus jangan takut. Percaya saja. Anakmu akan selamat. Di sini Yairus hadapi 2 kenyataan yang bertolak belakang. Bukan? Kabar dari rumah bilang anak sudah mati. Berita sampai pada Yesus bilang jangan takut. Percaya anakmu selamat. Saudara perhatikan. Dari tempat itu ke rumah Yairus, kira-kira hatinya Yairus bagaimana? Sudah mati. Yesus bilang jangan takut, percaya nanti selamat. Bingung bukan? Pasti hati itu ada gejolak besar di dalamnya. Tapi perhatikan. Begitu sampai di rumah. Yesus kemudian genapi firman-Nya. Dia hidupkan anak yang sudah mati itu. Maksudnya apa di sini Bapak Ibu dan Saudara? Firman Tuhan itu pasti digenapi. Karena itu
Dalam situasi seperti apapun, pegang teguh firman Tuhan. Amin. Tuhan kan berjanji pelihara kita, bukan? Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak membiarkan. Dia bilang, jangan kamu khawatir. Nah, kenapa kadang-kadang kita khawatir? Betul atau tidak? Tuhan memelihara, bukan? Tuhan menolong. Karena itu, dalam hidup ini mari kita belajar percaya pada firman Tuhan. Karena ketidakpercayaan pada firman Tuhan itu bisa membawa konsekuensi yang serius. Coba saya bacakan ayat 17 itu bilang begini. Ya. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dari pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Ayat 19. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan buat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dan dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, coba lihat. Elisa bernubuat besok akan ada kelimpahan makanan. Perwira bilang apa? Enggak mungkin lah. Walaupun Tuhan buka tingkap-tingkap di langit, enggak mungkin. Elisa bilang begini, kau nanti melihat dengan matamu, tapi kau tidak menikmati dan betul. Waktu ada kelimpahan ketika rakyat datang ke perkemahan orang Aram itu kan, raja tempatkan perwiranya itu untuk mengawal. Mungkin maksud supaya semuanya dikoordinir dan bisa aman. Tapi apa yang terjadi? Orang pasti berdesak-desakan. Perwira yang tidak percaya firman Tuhan tadi, keinjak-injak lalu mati. Persis seperti yang dinubuatkan oleh Elisa. Apa yang bisa kita pelajari di sini Bapak dan Saudara? Kalau tidak percaya firman Tuhan, konsekuensinya serius. Ada ayat mengatakan, barang siapa ku kasihi, ia tegur dan ku hajar. Maksudnya anak-anak Tuhan yang suka tidak percaya firman Tuhan, suka cemas, suka khawatir, hati-hati. Yang suka langgar-langgar firman Tuhan, hati-hati. Tuhan bilang, siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Kan ada kesempatan perbaiki diri toh. Tapi ada bagian lain bilang begini. Saya bacakan ayat ya. Di dalam Yohanes itu sebagai bagian terakhir itu. Yohanes 3 ayat 18 bilang, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Markus 16 ayat 16 bilang, karena itu pergilah. Beritakanlah Injil katanya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di sini kita sudah lihat. Orang tidak percaya. Seorang perwira ini kan orang penting. Karena tidak percaya Tuhan. Dihukum oleh Tuhan. Dia mati diinjak-injak orang. Karena itu. Mari masing-masing kita pikirkan dalam hidup ini. Betulkah kita percaya firman Tuhan? Saya tutup khotbah ini. Kembali kepada pendahuluan saya tadi. Coba Bapak bisa perhatikan. Tadi surat pemberitahuan pemadaman listrik mulai jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 sampai jam 11. Kenapa kami kepanasan di situ menderita? Kami tidak percaya pengumuman itu. Pengumumannya bilang jam 10 sampai jam 11. Sampai jam 12 jam 1 kami nggak ngerti-ngerti. Maksudnya apa ini? Orang yang tidak percaya firman Tuhan hidupnya tersiksa itu. Susah hidupnya. Karena itu mari kita belajar percaya. Amin. Amin. Coba bilang pada yang sebelahnya, mari kita percaya firman Tuhan, coba. Amin, ya. Tuhan memberkati kita ya.